backbone, ya, kemudian ada supraorbital, kemudian nanti di dalamnya kita lihat akan ada berbatasan, misalnya di situ ada banyak sinus-sinus di dalamnya dari ethmoidalis gitu ya, dari sphenoid dan yang di atasnya adalah supraorbital foramen juga ada. Jadi kemudian yang membatasi daerah orbital. Lalu kemudian di nasal ada septum, ya, ada concha, yang kemudian ada medial, ada superior dan inferior, lalu ada maxilla, mandibula, lalu kemudian nanti di belakangnya ada ramus, ada angle-nya dan lain sebagainya. Ini adalah dari tulangnya. Tetapi tentu kita bisa dapat menafsirkannya kalau kemudian itu kita sandingkan dengan imaging, ya. Tentu ini kemudian kalian harus tahu dulu, ya. Kemudian bisa menginterpretasikan di sini. Kita lihat bahwa ternyata dari kepala itu adalah sebuah tampilan yang konstruksinya jauh lebih rumit. Kenapa? Karena ternyata penampakan tulang itu jadi lebih terlihat tegas. Karena ternyata tulang-tulang yang tampak pada muka, pada kepala, ya, pada daerah dahi itu ternyata punya rongga-rongga yang penampilannya akan berbeda pada saat imaging, ya, karena di situ ada sinus, ya, yang kemudian tampilan seperti gua, dan kemudian ada juga ada juga kemudian sinus kan banyak, ya, ada orbita, ada kemudian maxilla, dan kemudian ada ethmoidal, ada frontal, ya, di situ. Susunan itu adalah suatu khas yang ada pada tulang kranium. Lalu orbita juga seperti itu. Dari sini kita lihat bahwa di lateral juga ternyata penampilannya akan jauh berbeda, karena di situ akan ada tulang-tulang tipis seperti temporal, ya, occipital dan occipital, temporal, dan parietal, ya, yang semuanya nanti akan menjadi tempat buat otak, baik otak besar maupun otak kecil, ya. Nanti di bawah ketika ada rongga foramen magnum dan foramen ovale, dan kemudian kita ke bawah akan diisi, kalau kita nanti lihat rongga kepala atau kepala dari area bawah itu akan terisi oleh batang otak dan kemudian masuk ke leher. Jadi daerah ini tentu tidak boleh lupa termasuk suturanya ada di area mana, ya. Jadi ini adalah dari anatomi kita sudah lihat, tetapi nanti kita bisa gambarkan juga, ini juga sama, ya. Perhatikan ada di bawah ada proses styloidois, ada mastoid proses, ada kemudian eksterna, meatus acousticus, ya. Itu adalah khas dari daerah lateral. Dari daerah daerah posterior kita lihat ternyata daerah dari posterior kita masih bisa lihat di sini adalah septum dari nasal, ya. Jadi kelihatannya begitu aja lurus, tapi itu kan karena dua dimensi, tapi sebenarnya sebagai septum dia adalah bentuknya dinding. Kita juga bisa melihat palatum, ya. Palatum di mana pembatas antara mulut dengan rongga hidung yang kemudian menyebabkan orang bisa bernapas dengan baik. Tapi kalau palatumnya nggak ada, maka rongga mulut dan rongga hidung akan menyatu dan itu akan kesulitan dalam bernafas maupun dalam mengunyah makanan, ya. Itu ini biasanya pada mereka yang kelainan-kelainan palatum. Kita lihat yang tampak besar adalah occipitalnya, ya. Kemudian ada processus styloideus, ya. Lalu kemudian di situ kita lihat bahwa arcus zygomatic itu kelihatan banget, ya, bentuk lengkungannya, dan mastoid, ya. Oke, lihat. Ini adalah dari daerah internal, dari atas kita lihatnya, ya, dari superior. Kita lihat tuh foramen-foramennya terlihat lebih tegas, terutama yang besar, ya. Jadi foramen magnum, ya, ada foramen jugular, ada meatus acousticus interna, dan kemudian kita lihat nih daerah tulang yang warnanya biru, di tengah-tengahnya ada rongga masuk ke dalamnya, jadi seperti gua masuk, itu adalah sella trusika. Dan ini menjadi tempat yang sangat khusus ketika di atasnya adalah talamus, hipotalamus, lalu kemudian adalah hipofisis anterior dan posterior. Kenapa? Karena talamus, hipotalamus, dan kemudian perpanjangannya menjadi kelenjar hipofisis anterior dan posterior adalah menjadi sebuah master struktur kecil, tapi dia sangat penting, sehingga kemudian ditempatkan sama Allah juga di tempat yang sangat khusus, gitu, ya. Sudah ada di dalam di batok kepala, lalu kemudian di batok kepala juga dimasukkan lagi ke dalam susunan tulang berongga yang jauh lebih aman dan posisinya di tengah dan sebelah dalam, gitu, ya. Sehingga kalau ada trauma dia tidak duluan yang rusak, ya, karena dia tersembunyi di tengah. Karena hipofisis dan hipotalamus, hipofisis, ya,
posterior dan anterior itu menjadi berperan dalam regulasi seluruh sistem hormon, hampir seluruh sistem hormon di dalam tubuh. Kalau kita kemudian menjadi wanita yang lembut, kulitnya lebih halus, lalu mampu menyusui, kemudian bisa menstruasi dan reproduksi, itu semua karena hormon-hormon yang diatur di sini. Begitu juga pria. Pria menjadi orang yang lebih gagah, lebih ganteng, yang ganteng, terus kemudian suaranya keras, dadanya lebih bidang. Itu sebenarnya adalah juga pengaruh dari perkembangan yang didorong oleh kelenjar hipofisis, di mana dia menyeimbangkan tubuh kita dengan proses yang disupport oleh hormon-hormon yang keluar dari tubuh kita yang diatur oleh kelenjar ini. Gitu ya. Jadi kecil banget di sela tursika ya. Jadi itu yang penting. Lalu ini adalah penampakan yang tadi tetapi jauh lebih general ya. Patokannya adalah organ-organ yang penting saja. Ini juga dari bawah, tapi kita lihat nih dari bawah ya, dari posterior, dari anterior, dari daerah abdomen ke atas ya. Jadi kita dangak itu kita lihat. Jadi foramen ini besar, ini nanti adalah batang otak ke bawah, tempat bagian nanti akan berhubungan dengan leher, ya di foramen magnum. Lalu kemudian kita lihat tuh ada meatus, ya meatus akusis eksterna ada. Lalu kemudian itu akan menjadi bagian-bagian jugular fossa dan foramen laceratum, foramen spinosum, foramen ovale, dan semua itu akan menjadi bagian keluar dari jaras-jaras persarafan, ya keluar jadi saraf kranium dan lain sebagainya. Nah ini juga tadi ini pengulangan, cuma kita harus memperhatikan bahwa susunan tulang itu adalah penyatuan dari bagian-bagian tulang yang terpisah sebenarnya. Tapi karena susunan tulang dari kepala adalah tulang pipih yang kemudian sendinya adalah sendi yang tidak bergerak, maka dia relatif statis ya. Jadi penempelan sendinya tuh hanya kemudian dipertautkan dan dia tidak bergerak satu sama lain gitu ya. Jadi sendi juga tapi sendi yang sangat padat. Nah ini lihat di daerah orbita ya, ada lacrimal, ada nasal bone, ada ethmoid bone, dan supraorbital, zygomatic temporal foramen, zygomatic bone, dan zygomatic facial foramen. Jadi di situ banyak banget perangkatnya. Kita lihat pada di orbita, berarti kalau daerah orbita kita masuk ke dalam orbita, di dalam orbita sebenarnya banyak rongga-rongga yang di daerah posterior orbita, nanti di situ nervus yang kemudian terkait dengan penglihatan akan masuk atau akan keluar dari orbita sebelah posterior, dan itu perbatasan antara otak dengan bola mata itu hanya selembar tulang tipis ya. Jadi hati-hati dengan bola mata, jadi infeksi mata juga akan menjalar ke otak. Begitu juga kalau infeksi pada sinus yang kemudian ada di sekitar rongga hidung juga akan menyebabkan akan merambat infeksinya pada otak. Begitu juga kalau kita sakit gigi, ada infeksi pada geraham yang kemudian tidak teratasi, maka dia akan menembus tulang tengkorak yang tipis di dalam sisi dalam dari pipi ataupun mulut kita, dan itu akan menembus ke dalam otak juga ya. Jadi kelihatannya dia terpisah, tapi sesungguhnya mereka akan bisa sangat berhubungan satu sama lain di area posterior dari masing-masing organ yang ada di depan wajah kita gitu ya. Nah kita lihat nih sinus. Jadi ketika kita lihat muka kita ada pipi, ada tulang pipi, ada nasal, ya ada mandibula. Itu sesungguhnya terutama di daerah pipi dan daerah orbita, kita lihat ada sedemikian banyak sinus yang sebenarnya merupakan tulang-tulang berongga ya, dari sinus frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis, dan maxillaris ya. Dan rongga-rongga ini harus terpelihara tetap kosong, maksudnya ruang rongga udara yang kemudian harus tetap kondisi sehat, tidak terinfeksi dan tidak berisi apapun ya. Tapi kalau udah terjadi sinusitis misalnya, terjadi infeksi, maka rongga itu akan terjadi proses inflamasi, maka rongganya akan terisi dengan cairan maupun dengan cairan yang mengakibatkan adanya pus atau hasil-hasil reaksi infeksi atau inflamasi. Ya, terus kita lihat di kanan. Ternyata kalau kita lihat nasal, setelah ada septum itu ada konka-konka. Jadi kayak apa ya? Sayap ya. Dan itu kemudian konka adalah menjadi lapisan yang akan
dilapisi dengan bludru kayak bludru gitu, dan di dalam mukosa di daerah konka akan dialiri oleh pembuluh darah yang sangat padat yang kemudian akan menghangatkan udara yang masuk melalui hidung kita untuk kemudian udara napas itu disesuaikan dengan suhu tubuh, dan ketika masuk ke dalam paru-paru bronkus lalu paru-paru kita merupakan udara yang sudah sesuai dengan suhu tubuh sehingga tidak menimbulkan banyak kendala untuk paru-paru kita menghisap udaranya ya. Nih lihat tuh ya, sebenarnya cantik banget. Jadi kita lihat bahwa orbita di atas tuh setelah nasal bone ada nasal bone, lalu kemudian di situ ada orbita. Orbitanya kemudian sangat dekat sekali dengan daerah orbital roof ya, gitu. Jadi sedikit di atas ya. Kemudian dia bisa pecah tuh ininya apa namanya barisan tulang-tulangnya oleh karena infeksi dan sebagainya. Lalu kemudian sela tursika sangat khas ya, berupa takik gitu ya, yang tadi kita lihat dari rongga kepala dari sebelah dalam, daerah cantik sekali berupa lengkukan, dan di situ ada tempat kelenjar ya supaya kemudian dia aman. Lalu sinus maxillaris, rongga yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat nih susunan tulang seperti itu, seandainya ada terjadi trauma dan traumanya itu daerah muka, maka muka kita langsung remuk ya, langsung remuk gitu. Jadi makanya kenapa jadi ada dokter spesialis bedah bukan kecantikan. Jadi bedahnya itu lebih kepada untuk rekonstruksi agar tampilan pasca trauma itu lebih cantik ya. Kedokteran apa aku jadi lupa sih. Pokoknya ada cantik-cantiknya deh ya. Saya lupa itu. Bedahnya sangat super spesialis soalnya. Itu ada maksila, bayangin ya. Kita lihat maksila nih di tengah. Maksila, kemudian ada gigi Graham. Itu yang namanya gigi, gusinya, itu kan akar giginya sangat dalam. Dan itu sangat bersentuhan dengan tulang-tulang yang bisa menembus ke area di tengkorak yang kemudian berbatasan dengan otak gitu ya. Jadi hati-hati. Ini dia daerah batok kepala, tulangnya sangat padat ya. Kita lihat betul-betul sebuah rongga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya berarti kepala kita itu sebenarnya sebuah gua ya, sebuah gua yang akan dimasuki oleh otak. Ini tampilannya lebih lagi ketika kita masuk kepada belahan koronal ya, koronal sedikit di belakang mata. Kita lihat sehingga kita lihat bahwa rongga kepala sama rongga mata itu ya cuma sebatas itu aja ya. Jadi dia betul-betul kayak tetanggaan ya. Batasnya cuma selapis tulang itu saja. Lalu masuk ke rongga hidung, lalu kemudian di pipi yang rongganya besar itu adalah sinus maxillaris. Jadi kenapa kita lihat berarti kepala kita dengan susunan tulang seperti itu menjadi bagian dari tubuh kita yang sangat ringan ya. Karena kepala kita berat, kita nggak bisa lari ya, nggak bisa loncat ya, karena udah keberatan di kepala. Tapi karena kepala kita ringan, maka kita bisa dengan mudah untuk loncat, kemudian berbalik, lalu kemudian berlari dan sebagainya ya. Tentu yang lebih berat adalah daerah tungkai ya, tulang-tulangnya. Tapi kepala karena susunannya banyak rongga, maka dia sebenarnya relatif ringan tulangnya. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini adalah posisi Wortels ya, yang kemudian nanti kita bisa lihat sinus-sinusnya di sini. Sinusnya seperti apa, terutama sinus maxillaris, terutama frontal juga bisa kita lihat. Dari sini kita bisa lihat prosesus coronarius, ada mandibula ya. Kemudian kita yang khas adalah kita bisa melihat odontoid proses ya di cervical. Oke ya, nanti ini kita bisa lihat kenapa posisi ini dikhususkan, karena rongga-rongga sinusnya akan jauh lebih bisa kelihatan dalam proses nanti menilai sinus itu. Ini juga ya kita lihat pada mulut, kalau kita buka A gitu ya, nanti sekalian lihat pada teknik membuat foto Rosen pada kranial. Kalau membuka, maka ketika mulut membuka, maka akan ada cervical 2 dan odontoidnya. Itu adalah posisi di mana C2 ya. Jadi daerah leher di daerah mulut adalah sejalan atau selevel dengan C2. Nah, sekarang kita lihat apa isinya ya. Jadi kalian lihat ya, daripada foto-foto kepala ini kalian ingat bahwa bagian dari struktur-struktur ini kalian tidak boleh lupa ya. Memang akhirnya ketika kita belajar anatomi tidak semua secara detail dapat kita petakan di anatomi radiologi. Tetapi setidaknya struktur-struktur yang utama, misalnya meatus acousticus
eksterna. Kita tahulah itu ada di daerah daerah area os temporal gitu ya. Lalu kemudian ini adalah sinus-sinus, kita pastinya harus tahu. Lalu kemudian maxilla mandibular dan beberapa bagian dari tulang-tulang besar di kepala, bagian frontal, parietal, occipital dan temporal ya. Ini juga di mana pada potongan ini kita akan lihat struktur dari lebih ramai di sinus pada daerah muka. Ini pada Waters untuk melihat sinus, lalu kemudian ini ketika kita mau melihat daerah servikal yang lebih atas pada posisi pemotretan dari depan ya. Oke, kita kenal sekali lagi untuk lebih dalam terkait dengan otaknya ya. Kalau kita belah, kalau otak udah tahu ya, pokoknya kita punya di depan nih cerebrum. Terus kemudian bentuk kode itu cerebellum, ya cerebellum itu otak kecil. Kalau kita lihat secara garis besar dari potongan sagital ya. Ini koronal, sagital, kemudian ventral. Sagital di tengah-tengah kita lihat, ini kita udah lihat ya, itu udah sinusnya udah kelihatan. Ya, lalu kemudian di atas langsung dari atas mata kita dapat otak kita. Otak itu ternyata terbagi dua kayak hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Yang mempertautkan adalah sebuah bangunan di tengah-tengah yang terdiri dari corpus callosum, itu yang warnanya putih ya, di tengahnya ini corpus callosum ya. Dia akan menjadi jembatan antara bagian hemisfer hemisfer otak kanan dan otak kiri ya. Corpus callosum itu seperti jembatan sehingga dia mempertautkan dua brain kita, kanan dan kiri ya. Jadi nggak bisa otaknya satu, semua otaknya dua ya. Kalau otaknya satu nggak nyampe mikirnya. Terus kemudian di sini ada corpus callosum, di sini ada thalamus, lalu kemudian hipotalamus, lalu kemudian di sini hipofisis anterior dan posterior ya, posterior pituitary gland. Lalu kemudian ini adalah otak tengah ya, karena posisinya di tengah. Ini otak besar ya, otak kecil. Di sini otak tengah, ya. Otak tengah terdiri dari apa? Pons, medulla oblongata. Ya. Tapi kemudian diperlengkapi juga oleh daerah ini, otak tengah. Ya, ini batang otak nih. Ini otak tengah, ini batang otak, maaf ya. Ini otak tengah, ini batang otak. Jadi kalau udah masuk kepada pons dan medulla oblongata itu adalah batang otak. Lalu dilanjutkan dengan medulla spinalis, ya. Medulla spinalis ini. Jadi kalau susunan saraf pusat itu terdiri dari apa? Otak dan sumsum tulang belakang. Ya, oke, ini adalah medulla oblongata. Kita lihat selanjutnya. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa otak itu dengan struktur-strukturnya itu sebenarnya bukan bagian yang menempel pada tengkorak, enggak. Ya, dia berenang di dalam tengkorak, ya berenang karena sebenarnya seluruh jaringan dari susunan saraf, baik di susunan saraf pusat maupun di otak maupun di medulla spinalis sampai medulla spinalis di terminal caudal, filum terminalis ini itu sebenarnya adalah mereka berenang atau terombang-ambing di dalam cairan ya, namanya cairan otak. Dan kemudian cairan otak ini juga mengalami metabolisme. Jadi mereka ada dihasilkan lalu kemudian ada yang diserap. Jadi dia bukan seperti cairan di danau yang statis, enggak. Dia adalah cairan yang selalu berputar. Jadi ada yang cairan itu dihasilkan, sebagian yang sudah dihasilkan diserap gitu ya. Jadi perpindahannya ada. Kalau terjadi gangguan pada proses pembentukan dan pengeluaran dari cairan otak, itulah yang kemudian nanti kita kenal dengan penyakit seperti hidrosefalus. Jadi hidrosefalus itu membuat cairannya terus, tetapi kemudian ada sumbatan dalam aliran untuk penyerapan dari cairan otak. Ya, jadi makanya makin lama terbendung tuh di dalam otak. Ya, oke, lanjut. Ini adalah bagian otak yang kemudian dilihat dari berbagai lokasi, dari lateral, dari tengah, dari atas, dari belakang atau dari bawah. Ya, kita lihat nih yang daerah kanan bawah. Di kanan bawah kita lihat ini nanti ada jaras-jaras saraf kranium ya.
di sini. Dari ini cerebellum, cerebellum itu otak kecil yang kayak konde di belakang ya. Nah, di sini nanti ada jaras-jaras kranium. Dari nervus 1 ya, saraf 1 sampai saraf 12. Dan memang letaknya ada di sekitar otak, batang otak sampai ke dekat dengan robus frontal. Kita lihat nanti ya. Nah, ini seperti ini. Kita lihat tuh di bawah ya, di bawah dari frontal. Jadi kita posisikan dari gambar ini ada di sebelah atas. Ini adalah posisi dari daerah dahi atau otak yang di sisi frontal ya. Di bawahnya itu langsung sudah ada nervus olfactorius, nervus 1. Lalu kemudian langsung disambut dengan nervus opticus. Nervus opticus itu masuk ke dalam bola mata. Olfaktori apa? Adalah nervus yang masuk ke hidung. Jadi kita bisa membawi dan mungkin ini yang akan diserang ya oleh nervus oleh virus SARS-CoV-2 ya, COVID-19 karena dia akan menyerang dan mengganggu olfaktori sehingga pembawaannya kemudian menjadi tumpul ya, jadi nggak bisa membawi. Kebayang aja ya, kita pasien COVID misalnya mau makan durian, nggak berasa durian, kenapa? Karena nggak ada baunya gitu ya. Nah, itu kira-kira ya ilustrasi aja. Opticus itu adalah nervus 2, jadi kita bisa ngelihat. Lalu kemudian nervus di bawahnya lagi ada di dekat dari pons ya, itu yang ada oculomotor trigeminal ya. Termasuk abdusen sebenarnya, termasuk juga fasial sebenarnya, jadi satu paket. Jadi